Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Rois. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Mari kita ikuti. Karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian dari karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya tulis ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Nah, di sini ada macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama, makalah, artikel, skripsi, kertas kerja atau work paper. Yang kelima itu paper. Yang keenam itu tesis. Dan 7 disertai. Selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi. Tujuannya itu adalah untuk memecahkan masalah tertentu. Yang kedua itu menambah wawasan dan konsep pengetahuan. Yang ketiga itu membina kemampuan menulis dan berpikir ilmiah. Di sini juga ada fungsi pendidikan, penelitian sebagai sarana untuk menerapkan prosedur ilmiah, dan terakhir fungsi pengembangan. Di sini ada ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama itu reproduktif. Apa sih itu reproduktif? Biasanya karya tulis ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten karya ilmiah. Yang kedua itu tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga itu menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku itu agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Yang keempat itu bersifat objektif. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dari data hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Yang keempat, Yang kelima, itu terdapat kohesi. Karya ilmiah memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya, itu tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Next, itu ada tahap penulisan. Tahap yang pertama itu tahap persiapan. Itu meliputi pemilihan topik, pembatasan topik, pengumpulan pustaka, penentuan tujuan dan maksud. Yang terakhir itu penyusun kerangka. Nah, yang kedua itu tahap pengumpulan data. Yang ketiga, tahap analisis data. Yang keempat, tahap penyusun laporan. Yang kelima, tahap perbaikan dan pengeditan. Yang keenam, tahap pelaporan. Next, itu ada langkah-langkah membuat kerangka. Yang pertama itu merumuskan topik yang jelas. Yang kedua, investasi topik-topik bawahan. Yang ketiga, mengevaluasi semua topik. Yang keempat, menyusun topik dari yang rendah tingkatannya. Yang kelima, menentukan pola susunan yang paling cocok untuk mengurutkan semua perincian. Next, itu ada bahasa karya tulis ilmiah. Itu ada baku, denotatif, kohesif, koheren, mengutamakan kalimat pasif, konsisten, logis, efektif, dan kuantitatif. Nah, di sini ada penjelasan maksud dari baku. Baku itu ragam bahasa harus mengikuti kaedah-kaedah ya bahasa yang baku, yaitu dalam ragam tulis menggunakan ejaan yang baku, yakni EYD. Jadi kalau ada yang ingin menanyakan EYD bisa cari di Google. Contoh bahasa baku itu dikarenakan kekurangan dana, modal, tenaga ahli, dan lain sebagainya. Maka proyek pembangunan di Indonesia bagian timur terpaksa serahkan kepada pengusaha asing. Nah, itu contoh yang tidak baku. Nah, di sini ada perbaikan biar menjadi bahasa yang baku. Karena kekurangan dana, modal, tenaga ahli, dan lain sebagainya, maka proyek pembangunan di Indonesia Timur terpaksa kita serahkan kepada pengusaha asing. Nah, itu contoh yang bahasa baku. Nah, yang kedua itu ada denotatif. Denotatif itu kata-kata dan istilah yang digunakan haruslah bermakna lugas dan kontatif dan tidak bermakna ganda. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya itu, makalah ini bertujuan untuk memberikan penerangan yang memadai bagi masyarakat. Itu yang tidak lugas. Nah, di sini ada perbaikannya.
Makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat. Nah, itu seperti itu yang lugas. Nah, yang ketiga itu ada kohesif. Kohesif itu agar terciptanya hubungan gramatik antar unsur-unsur baik dalam kalimat dan bersifat padu, maka digunakan kalimat penghubung seperti kata petunjuk dan kata penghubung. Yang keempat itu ada koheren. Koheren itu semua unsur pembentuk kalimat mendukung suatu makna atau ide pokok. Nah, ini ada mengutamakan kalimat pasif. Contoh, penulis melakukan penelitian di laboratorium. Nah, itu kurang. Perbaikan itu penelitian ini dilakukan di laboratorium. Nah, di sini ada konsisten. Konsisten dalam segala hal. Misalnya dalam penggunaan istilah, singkatan, tanda-tanda, dan juga penggunaan kata ganti diri. Yang di bawah konsisten itu ada logis. Logis itu ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia. Ragam ilmiah dapat diterima akal. Contohnya, untuk menghemat waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Itu tidak logis. Nah, di sini ada perbaikan yang logis. Untuk mengefektifkan waktu, analisis ini dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Selanjutnya, itu ada efektif. Efektif itu ide yang diungkapkan sesuai dengan ide yang dimaksudkan baik oleh penutur atau oleh penulis maupun oleh penyimak atau pembaca. Yang di sebelahnya itu ada kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Contohnya itu dalam pengumpulan data diperlukan responden yang cukup banyak. Nah, itu sedikit salah ya. Di perbaikan itu dalam pengumpulan data diperlukan responden 100 orang. Nah, itu pasti. Nah, sekian dari itu. Terima kasih.